يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Insyaallah kita mulai atau menjelanjutkan bab kelima di halaman 21. Bukankah begitu ikhwan? Hadis yang Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang hadis yang Muadz itu sudah pernah kita bahas kan? Ya, taib. Halaman 21 Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW semasa perang Khaybar beliau bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh aku akan serahkan benda atau komando perang ini, yaitu Khaybar, besok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai orang ini. Yaftahullahu ala yadayhi, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Ada faedah di sini jemaah sekalian bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu di tangan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Bismillah. Alhamdulillah. Adapun kalau pemimpin atau komandan ini tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka kemenangan Islam tidak di tangan orang ini. Tidak di tangan orang ini. Betul ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara orang-orang fasik yang menolong agama ini. Betul itu. Tapi itu tidak melazimkan terjadinya kemenangan orang-orang muslim atau mukmin di atas orang-orang kafir dalam peperangan atau dalam segala hal. Melainkan hanya dibantu oleh orang-orang yang fasik. Itu mungkin. Ya, maka Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan melalui tangannya orang ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka ketika Rasulullah SAW bilang begitu, semalaman suntuk para sahabat itu memperbincangkan siapakah kiranya di antara mereka yang akan diserahi bendera tersebut. Siapa kira-kira? Itu dibincangkan oleh para sahabat semalaman suntuk itu. Maka pada pagi harinya, falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah kulluhum yarjuna an yu'taha. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Masing-masing berharap apa? Berharap diserahi kepemimpinan padanya. Taib. Apa hukum mengharapkan dirinya itu diserahkan padanya kepemimpinan? Apa hukum berkeinginan untuk memimpin? Ya. Hukumnya dikembalikan lagi kepada niatan dan maksud. Kalau dan juga dari segi realistisnya. Kalau niatannya lillahi ta'ala dan maksudnya untuk i'la kalimatullah,
meninggikan kalimat Allah, maka tidak apa-apa. Karena para sahabat Nabi mereka mengharapkan untuk diberikan tampuk kepemimpinan, tapi bukan niatan untuk cari muka kepada makhluk dan bukan niatan duniawi belaka, maka boleh. Tetapi yang terjadi kan kalau di zaman sekarang, mengharapkan diri menjadi pemimpin itu supaya apa? Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala dan bukan karena ingin menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, bukan. Melainkan karena dia tahu semua permainan ini bisa dimainkan kalau saya sudah menjadi pemimpin A atau B. Ya. Saya akan dapat harta yang lebih banyak jika saya sudah di atas. Minimal balik modal dan dapat bonus yang akan berkepanjangan. Itu. Kalau itu tujuannya, dia hakikatnya tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya tidak mencintai orang yang seperti ini. Dan Islam tidak berjaya di tangan orang seperti ini. Tidak. Ya. Maka pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Jadi berharap diserahi kepemimpinan padanya, namun dengan maksud mencari wajah Allah dan menegakkan agama Allah, maka itu boleh. Namun jangan memaksa dan jangan bersikap seolah-olah mengejar kepemimpinan. Lalu bersabdalah Nabi SAW, Aina Ali bin Abi Talib? Di manakah Ali bin Abi Talib? Di mana dia? Faqil, maka dikatakan oleh sebagian sahabat, huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, kata sebagian sahabat, beliau sakit kedua belah matanya. Maka mereka pun mengutus seorang utusan kepada Ali bin Abi Thalib di rumahnya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi SAW meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuk Ali bin Abi Thalib. Meludah pada kedua belah matanya. Maka kata di sini dalam riwayat dikatakan, fabasaqa fi 'ainaihi wa da'alah. Maka Rasulullah SAW kemudian meludah kedua matanya Ali bin Abi Thalib dan mendoakan kesembuhan buat Ali bin Abi Thalib. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Maka beliau seketika itu pun sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Taib, ini namanya mu'jizat atau karamah jemaah sekalian? Bisa seperti ini atau bisa enggak? Ngeludah sembuh orang? Enggak ada yang ada atau ngeludah makin penyakitan tuh orang. Nah, kan? Di sini karamah atau musibah? Musibah, astagfirullah. Karamah atau mu'jizah? Ini mu'jizah. Namun semua mu'jizah itu karamah. Ya, jadi karamah itu kan pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya untuk hambanya. Jadi fahami baik-baik apa bedanya karamah dengan mu'jizah. Karamah yang di bahasa kita itu keramat. Ya. Ya, mana istilah keramat itu dari karamah. Tapi keramat ini kemudian kan di stigmakan itu ada kaitannya dengan mistis seringkali ya. Dan kadangkala dikaitkan dengan al-khawariq lil 'adah, yaitu hal-hal yang menakjubkan. Taib. Karamah makna asalnya adalah kemuliaan, pemuliaan. Itu karamah. Mu'jizah makna asalnya maknanya adalah perilaku atau hal yang tidak bisa ditiru oleh orang lain dan hanya dimiliki oleh nabi yang bersangkutan. Itu mu'jizah. Manusia memiliki mu'jizah enggak? Tidak. Ya. Oke. Manusia memiliki mu'jizah enggak? Tidak. Jadi ada Anda akan ajarkan di sini sebelum kita lanjut ya ikhwan. 3 istilah. Istilah pertama karamah, istilah kedua mu'jizah, istilah ketiga khariq lil 'adah. Ya. Khariq lil 'adah. Yang pertama karamah, keramat,
Yang kedua mu'jizat. Yang ketiga khariq lil 'adah, yaitu sesuatu yang di luar di luar keumuman gitu ya. Apa sih istilahnya di Indonesia, ikhwan? Khariq lil 'adah itu luar biasa gitu loh. Tapi luar biasanya bukan outstanding, bukan. Outstanding itu bagus, cuman orang juga bisa seperti itu gitu. Umumnya, insya Allah bisa. Tapi khariq itu seperti merobek gitu loh, merobek kebiasaan. Yang mana orang nggak bisa menirunya gitu loh. Gimana, faham? Contoh seseorang ditembak pakai senapan, dor, ketuanya, nggak mempan. Ini namanya khariq lil 'adah, di luar kebiasaan normal. Apa bahasa kita? Mas Danang, apa bahasa kita? Ada nggak bahasa kita yang menunjukkan makna itu? Amazing, fascinating, apa? Iya, di luar nalar, betul. Nggak, bahasa simpelnya apa gitu istilahnya gitu. Iya, nggak lazim. Sesuatu yang nggak lazim karena sesuatu ini di luar nalar, di luar kebiasaan kemampuan manusia. Tapi ada gitu loh. Ya. Gimana? Khariq lil 'adah. Ya tadi ditembak enggak mempan. Terus kebal, diinin sayat-sayat pakai pisau, kebal dia. Ini namanya khariq lil 'adah. Merobek kebiasaan sunnah kauniyahnya kemanusiaan gitu loh. Al-muhim itu ya, 3 hal itu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama karomah. Karomah tuh mulia, mesti karomah tuh mulia. Ini kalau istilah syar'iyahnya karomah itu pasti mulia. Ya, dan karomah itu terbagi-bagi. Bisa karomah yang berupa khariq lil 'adah, sesuatu yang luar biasa yang enggak bisa ditiru dan enggak bisa diulang, itu karomah. Dan bisa terjadi pada orang selain para nabi. Ya. Ini karomah ya khariq lil 'adah, seperti misal, dan nggak bisa diulang ya. Misal saja. Dan saya tidak bermaksud diri saya, tapi anggap saja gini gambarannya. Dan ini pernah terjadi. Ustadznya ngajar, ternyata panitia nggak ngeh kalau hadirin ini adalah preman-preman sewaan yang siap menghajar ustadznya. Dan ini pernah terjadi tahun 2000-an awal-awal. Ya. Nah, di tengah kajian akhirnya preman-preman yang belagak jadi hadirin kajian itu, mereka mulai bertingkah dan kacaulah kajian, akhirnya mulai pada berantem dan ustadz ini kemudian bersembunyi di bawah tempat buat khutbah itu loh, mihrab. Di bawahnya kan kadang ada buat kabel, buat apa itu kan, lorong gitu kecil. Bersembunyi situ, ribut-ribut. Kemudian ustadz ini berusaha agak ganti baju sedikit, ya, dan memohon kepada Allah, ya Allah, jangan buat saya melihat, jangan buat saya terlihat. Akhirnya dia pun keluar. Nah, orang-orang preman-preman itu, mereka sampai ada mecahin kaca masjid. Ya, pengen menghajar atau bahkan membunuh ustadz ini. Ini tahun-tahun sebelum ada media sosial seperti dulu, awal-awal internet age-nya Indonesia lah. Belum ada, bahkan mungkin HP itu masih HP Nokia yang warna kuning layarnya, yang berat itu, ya. Awal-awal 2000-an, 2002 atau sekitar itu. Nah, kalau saat ini pun jalan keluar, melewati mereka semua yang kebingungan mana ustadznya tadi. Padahal lewat. Tapi dengan doanya kemudian apa?
nggak kelihatan. Ini termasuk apa? Khariq lil 'adah, di luar kebiasaan. Dan ini bukan karena kemampuan dia untuk menghilangkan diri, bukan. Tapi ya mungkin Allah Ta'ala lindungi dengan cara itu, lewat nggak kelihatan. Dari mana kok bisa kayak gini? Ini ada cerita juga berkaitan dengan keluarganya Ustadz ini. Ternyata beliau ini punya kakek dulu, jadi Ustadz ini anaknya kiai dan bapaknya itu yang kiai, anaknya kiai dan anak kiai lagi yang dulu melawan PKI. Di zaman-zaman dulu, tahun-tahun PKI dulu. Yang mana dulu PKI itu mereka adalah pembantai ulama, terutama di Pulau Jawa ya. Zaman-zaman itu mereka mengincar para ulama dan kiai-kiai kampung atau kiai-kiai pada umumnya. Nah, dihikayatkan secara turun-temurun dari atas-atas bahwasanya dulu kakeknya beliau ini di rumah lama, di rumahnya itu di kampung, yang mana para PKI itu mereka menyisir daerah-daerah untuk mencari ustadz-ustadz dan kiai-kiai kampung untuk dibantai. PKI beneran bantai, beneran membunuh gitu loh. Yang dibunuh tokoh-tokoh agama karena bertentangan dengan ideologi mereka. Maka didatangilah, digedorlah kemudian pintu rumah sang mbah itu, sang kakek itu, Mbah Yai itu. Mengetahui yang datang itu PKI, langsung Mbah Kiai ini langsung pergi ke belakang. Ke belakang itu kan rumah orang Jawa ketika itu kan luas orang dulu. Di belakang biasanya daerah, di paling belakang tuh biasanya tersimpan gabah-gabah itu loh, yang kalau orang Jawa kan kayak gitu ya Mas Danang ya. Paling belakang tuh biasanya disimpan gabah satu inian gede gitu loh, buat penyimpanan setahun atau buat jual atau apa. Enggak dikarungin tapi disimpan dalam itu. Maka di pojoklah dia kemudian meringkuk dan digeledahlah rumahnya itu, dicari mana ini, dicari pengen dibunuh gitu. Nah, digeledah seluruh isi rumah itu. Dan Mbah Yai ini kemudian minta kepada Allah pakai bahasa Jawa yang Anda enggak hafal bahasa Jawanya. Ya, karena Anda enggak bisa bahasa Jawa juga. Pokoknya ya Allah, apa ya? Jangan tampakkan ya Allah, jangan tampakkan. Maka kemudian apa? Masuklah itu para PKI itu ke gudang gabah itu, mereka mengecek dan enggak tampak, enggak ngelihat gitu, padahal jelas di pojokan, enggak ngelihat. Lalu mereka keluar, enggak puas, kemudian ya khalas. Nah, ya secara logika enggak masuk akal gitu loh. Kok bisa enggak kelihatan? Ini bisa menjadi apa? Khariq lil 'adah namanya. Kalau memang ini berasal atau terjadi pada orang yang bertakwa dan ketika itu tawakal sama Allah benar-benar, maka ini masuknya ke karomah. Ini masuknya ke karomah. Tapi ingat, karomah yang berupa khariq lil 'adah untuk manusia biasa selain Nabi tidak bisa diulang. Adapun yang bisa diulang itu biasanya tipuan dari syaitan. Yang bisa diulang itu tipuan syaitan, biasanya dilakukan dukun-dukun atau uskun-uskun dan kikun-kikun. Ya, ustadz dukun dan kiai yang merangkap sebagai dukun diam-diam. Itu bisa kadang-kadang melakukan itu karena bukan dari Allah melainkan tipu daya dari syaitan. Ya, itu kalau diulang lagi nggak bisa itu kiai kayak gitu. Bisa kebunuh. Sekali itu saja Allah Ta'ala kasih. Itu namanya karomah. Ya. Itu karamah yang berupa hal yang khariq lil 'adah. Begitu juga dengan kisah Nabi Muhammad SAW sebelumnya yang lebih baik tentu saja, yaitu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kok bisa itu orang-orang kafir itu tinggal ngelihat aja ke bawah itu langsung kelihatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW, tapi nggak kelihatan. Itu merupakan karamah penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya.
Dan kadang-kadang karomah itu terwujud pada orang yang biasa, orang biasa. Mungkin dia memang biasanya normal hidupnya, ada maksiat, tapi ketika itu dia sangat bertakwa dan minta sama Allah. Kemudian Allah Ta'ala jaga dia, Allah lindungi dia, maka mendapatkan karomah. Ya karomah di sini mungkin karena apa? Orang ini ketika itu sangat bertawakal pada Allah, atau mungkin karena kebaikan-kebaikan dahulu kala yang Allah ganjari kemudian ketika itu, misalnya keselamatan. Ya, hampir mati, hampir tabrakan, tapi alhamdulillah Allah selamatkan, itu karomah. Ya, yang khariq lil ada dan di luar logika manusia. Masih ingat gak teman-teman sekalian ketika kejadian di Kalimantan itu yang truk besar itu yang menindas banyak mobil di lampu merah itu? Ya. Nah, itu kan sampai tergilas-gilas ya. Ya kita nggak tahu berapa korban, tapi kemudian ada foto yang saya dapatkan, maksudnya bukan saya cari ya, tapi memang qadarullah di Facebook atau di media sosial itu kelihatan ada satu motor yang masih tegak gitu loh. Yang mana di cantilan motor itu ada plastik yang berisikan apa, buat apa? Pokoknya buat sedekah gitu lah ya, buka puasa. Oh, masya Allah. Tapi masya Allah, maksudnya itu nggak kelindes, nggak apa gitu loh. Orangnya selamat mungkin, saya nggak tahu. Al-muhim ini kalau emang ini bener ini, ya ini karomah. Karomah. Mungkin orang yang memiliki ini orang bertakwa mungkin, jadi Allah jaga gitu loh. Lah kita siapa yang bisa lari dari kenyataan, dari kenyataan mengerikan seperti itu jemaah? Apakah sempat lari? Kadang orang nggak sempat lari. Gimana berpikir buat lari aja enggak, karena udah di depan mata kematian itu menjelang. Sebagaimana lebih kekinian lagi itu di alternatif Cibubur, ya kan? Yang di jalan turunan kemudian truk Pertamina itu sampai melindas beberapa orang, dan teman Anda yang TNI bilang ada suami istri yang meninggal di situ, dua-duanya anggota TNI dan punya pangkat juga. Tahu nggak tuh, masih berseragam tentara itu yang suaminya, padahal di dalam mobil itu kelindas dengan truk itu. Allahul musta'an, semoga Allah rahmati beliau berdua dan semua kaum muslimin yang wafat di situ dan semua kaum muslimin yang Allah Ta'ala jaga. Itu dilindas sampai apa? Ketika dievakuasi, yaitu baju dengan baju ketemu, ikhwan. Ngerti nggak maksudnya? Gepeng, udah nggak berbekas kelas. Udah sampai tulang-tulangnya udah remuk nggak tahu kemana ya, namanya truk isinya minyak berapa ton. Ya ketika dievakuasi ya seperti ya udah gepeng, full gepeng, tinggal baju dan darah doang dan udah bercak-bercak semuanya itu. Lah bisa seperti itu. Dan kalau lihat kita video, ya kalau memang ini orang misalnya ada orang selamat dari ini dan dia bertakwa, maka ini karomah insyaallah. Karena ini khariq lil ada. Tapi bagaimana dengan video-video di YouTube kompilasi orang-orang yang hampir mati misalnya? Kepleset, hampir kejeblos, hampir mati gitu. Tapi nggak jadi, pada orang itu kafir. Apakah itu karomah? Bukan. Nah terus itu apa? Ya Allah selamatin aja, mungkin dia masih diberi kesempatan buat hidup, masih ada rezekinya yang tertinggal mungkin, maka Allah selamatin. Tapi kalau orang mukmin beriman terjadi padanya khariq lil adah, itu karomah yang tidak bisa diulang pastinya. Coba aja yang di Kalimantan itu yang motornya masih berdiri, ulanglah kayak gitu terjadi, ya nggak bakal bisa, kayak ngelari nggak bisa. Karomah untuk khariq lil adah. Dan ada karomah untuk para nabi, yaitu diantaranya berupa mu'jizat. Ini karomah. Seperti yang ini, Rasulullah SAW menyemburkan ludahnya ke mata sahabatnya, kemudian sembuh. Apakah bisa diulang? Kalau Allah Ta'ala inginkan berulang, bisa diulang. Itulah para nabi. Tapi ada karomah yang mencakup seluruh insan bisa, manusia muslim bisa semua insyaallah. Karomah yang mana ini adalah sepenting-penting karomah buat kita, yaitu karomah berupa istiqamah. Bisa istiqamah, itu adalah karomah.
dan itu lebih besar nilainya dibandingkan karomah yang khariq lil 'adah. Kenapa? Kenapa karomah istiqamah di jalan lurus, bisa istiqamah terus berislam dengan baik? Kenapa itu lebih tinggi nilainya jauh dibandingkan karomah yang berupa khariq lil 'adah di luar nalar? Pertama, dan ini yang paling utama, karena istiqamah ini jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla dan ridhonya. Adapun kalau misalnya karomah berupa khariq lil 'adah di luar nalar, selesai itu terjadi, ya khalas, tidak melazimkan keselamatan, belum tentu keselamatan akhiratnya. Itu pertama. Yang kedua, karomah istiqamah itu menenangkan kalbu dan menjadi contoh dan ibrah bagi orang-orang yang ingin ke jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun karamah berupa khariq lil 'adah, belum tentu kalbu seseorang itu tentram dengannya, walaupun insyaallah iya, tapi belum tentu. Dan juga kadang-kadang bagi sebagian orang itu, dia hebat, bisa langsung diwalikan dan kemudian dikultuskan, ya. Jadi ya. Yang ketiga perbedaannya, kenapa karamah istiqamah itu lebih afdal? Karena istiqamah itu adalah yang kita selalu minta di setiap salat kita, di setiap rakaat kita. Adapun karamah khariq lil 'adah itu yang enggak boleh kita minta, ya Allah, saya memohon kepada Engkau, ya Allah, berikanlah saya hal yang di luar nalar. Ya Allah, saya pengen bisa berjalan di atas air, pengen bisa salat di atas pohon pisang. Ya Allah, saya pengen bisa i'tikaf di atas genteng 10 hari terakhir. Apa ini sesuatu yang justru lucuan tuh, ngapain kayak gini? Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar bisa kebal terhadap racun ular kobra, misalnya. Enggak. Jadi karamah istiqamah itu yang kita cari setiap hari, setiap sholat, setiap waktu. Adapun karamah khariq lil 'adah ini enggak kita cari, bukan tujuan. Nah, muskilahnya adalah ketika banyak dari para pendekar itu sampai sekarang masih ada jemaah. Ada. Biasanya di pernapasan atau di apa? Kita nggak usah sebut merek-merek, tapi semacam itulah ya. Para pendekar ya. Yang mana ilmu tenaga dalam yang mereka ambil itu dengan wiritan tertentu yang tidak ada syariatnya, disusupi di dalamnya juga kebid'ahan, dan kadang disusupi di dalamnya nama-nama setan tanpa disadari karena pakai bahasa Arab tapi disusupi di dalamnya. Ada satu buku yang itu berisikan mujarrabat, doa-doa, wirid-wirid untuk penangkal ini, membuat ini sampai pelet ada semua. Dan dari doa pertama, dari track pertama sampai berapa puluh itu semuanya buat kaya, buat manggil jin putri lah, buat ini. Anda pernah bahas juga di YouTube, itu ada. Cari aja memanggil jin putri ya. Ada tuh. Bukan dalam rakaat memang lagi manggil, Anda membahas teksnya itu, wiridnya seperti apa. Di situ di setiap doa-doa di buku itu semua dimasukkan beberapa nama-nama yang aneh, nama-nama janggal. Nama-nama yang janggal sekali. Ya, yang itu semua diistilahnya seperti nama syaitan atau ngasal namanya. Nah, yang seperti inilah ya yang dipakai kadang-kadang tanpa disadari. Kemudian bertapa di gua-gua, bertapa di pinggir-pinggir pantai, di tebing-tebingnya, di gua-gua, di tebing-tebingnya. Mencari apa coba ikhwan? Mencari karamah yang khariq lil 'adah supaya kebal, tenaga dalam. Nah itu. Nah, kata para ulama, kesalahan banyak dari ahli tasawuf yang ekstrim dan orang-orang yang mengejar seperti ini adalah kesalahan mereka itu mencari karamah, bukan mencari istiqamah. Yang seharusnya seorang muslim yang sebenarnya adalah carilah istiqamah, maka Allah akan memberimu karamah. Begitu loh. Dan kebalik, Pak. Kalau antum carinya karamah, pasti supaya pamer, yakin Anda pasti supaya pamer, supaya dapat dunia, itu pasti gitu.
Pendekar-pendekar yang memakai tenaga-tenaga dalam yang dari mereka tuh ikhlas tulus, saya pakai tenaga dalam dan ilmu kebal supaya saya nggak mau riya, nggak mau pamer, nggak mau ada pertunjukan, nggak mau ini, nggak yakin. Seandainya ilmu kebal itu bukan dari syaitan melainkan itu merupakan suatu syariat Allah, maka tentulah para sahabat itu paling pertama yang akan mengoperasikannya di perang Badar, di perang Uhud dan seterusnya. Udah kebal, ayo sok sia wani piro, gitu kan? Gak ada. Gitu. Ya, Rasulullah pun terluka, para sahabat sebagian terbunuh, sebagian terluka, sebagian selamat. Kenapa nggak semuanya dikebalkan saja biar Islam ini menang? Ternyata kan nggak gitu. Maka mencari ilmu-ilmu kebal seperti ini, mereka mencari karamah dengan khariq lewat jalur khariq lil adah, di luar nalar, luar kebiasaan manusia. Dengan cara-cara tertentu yang mana menurut mereka itu bukan suatu khurafat, itu bukan suatu kebid'ahan, itu bukan suatu penyesatan, melainkan ini salah satu hal yang merupakan perlindungan kita untuk Islam kita, untuk agama kita. Apalagi kan wiritannya ini pakai bahasa Arab, ada ayat Al-Quran, iya ayat Al-Quran, tapi ayat-ayatnya kadang-kadang campur sana sini, cok kali cok, masuk sana, bolak-balik. Jangan terperdaya dengan ini. Ya. Nah, mereka mencari karamah supaya bisa dapat dunia, rata-rata begitu. Nah kan kalau Rasulullah SAW dengan izin Allah Ta'ala, dengan ludahnya Rasulullah SAW sembuh itu kan memang Allah wahyukan supaya melakukan itu. Nah sekarang kalau orang-orang yang bisa kebal seperti atau bisa mendapatkan dunia dengan wiritan-wiritan dan maksud-maksud yang tidak baik, melenceng dari maksud dari ayat atau hadis, ini kira-kira kalau memang dapat itu, apakah itu karamah? Bukan, itu namanya talbis iblis, tipu daya setan. Dulu waktu anak di pesantren dulu sekali, mungkin udah 20 tahunan dulu, waktu masih dulu, ada seseorang penjaga PlayStation. Dulu kan zaman-zaman PS awal-awal tuh, yang masih bola-bola itu. Penjaga PS itu datang ke anak, tahu anak santri dan kawan-kawan, Mas, tolongin saya lah mas. Gitu. Ada apa pak? Ada apa mas? Masih muda. Umurnya nggak jauh beda dengan anak ketiga, tapi dia lebih tua. Tolong saya lah mas. Tolong apa ya? Ajari saya Al-Quran. Masya Allah, masya Allah. Ayolah siaplah. Tapi ajari saya ya 1 ayat 2 ayat aja mas. Loh, kok kayak gitu? Iya saya tuh, pengen punya cewek mas. 1 ayat aja yang kalau saya baca tuh cewek tuh seneng sama saya. Waduh mas nggak bisa kayak gitu lah mas. Kalau kayak gitu ya Al-Quran diketurunan bukan buat kayak gitu. Coba baca ayat apa coba yang bisa membuat cewek kelepek-kelepek sama antum. Coba. Siapa? Antum aja lagi sulitan. Coba yuk. Apa? Apa coba? Kan pakai ayat-ayat seperti ini supaya dapat karomah, tapi versi khariq lil adah. Cewek kelepek-kelepek sama di ayat kok dipakai buat pelet gimana gitu loh. Ya kan mereka orang-orang ini percaya khurafat dan hal-hal yang sebenarnya Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Naik bis, gimana saya caranya supaya nggak bayar ya? Nggak tahu, Anda nggak pernah naik bis sekarang ya? Nggak, kalau bis-bis apalah bis-bis yang kita bayar di atas bisnya gitu loh, bisa apa ya? Ya Kopaja mungkin, masih ada emang Kopaja sekarang? Apa namanya sekarang? Transjakarta bukan? Bayarnya pakai apa itu? Nggak pakai cash nggak? Masya Allah. Iya, Al-Muhim. Gimana cara? Kok itu kan nggak pakai cash ya? Apa pakai cash apa di atas sekarang? Nggak tahu dah sekarang. Nggak ada ya? Nggak, kalau di kampung-kampung masih. Bogor. Oh gitu. Al-Muhim lah yang pakai uang. Gimana caranya supaya nggak ditagih sama keneknya?
Ya. Ah itu cara ya. Kalau antum ya repot Pak, kalau antum. Ya, sekarang gimana kan biasa kan apa ini apa jalan itu ini ya keneknya kemudian kan nagih-nagih kan. Gimana caranya? Pura-pura tidur nggak berhasil, pura-pura tidur dibangunin tetap. Ada cara dari mereka. Ya, caranya baca surat Al-Kautsar. Iya. 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 Itu Al-Kautsar itu bisa menundukkan orang, bisa menghancurkan orang juga gitu loh. Apa inna a'tainakal kautsar. Atau antum nggak suka sama orang, biar orang itu apa namanya hancur binasa atau gimana? Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa, sambil gini antum. Giniin muka orangnya gitu di jauh. Nasyani'ka hul abtar gitu. Jadi tarnya itu loh yang bikin apa? Gemanya itu loh. Langsung orang itu langsung gelepek-gelepek. Tayyib. Ini jelas khurafat. Sekiranya itu terjadi, ya itu apa? Tipu daya syaitan gitu loh. Pastinya Allah nggak akan terima dengan hal-hal seperti ini, penghinaan kepada Al-Quran. Kok Al-Quran diginiin gitu loh. Ya, dan para dukun mereka pakai ayat-ayat juga untuk menghinakan Al-Quran, dan setan membantu mereka. Saya lupa orang mana waktu itu cerita di depan saya, itu orang jemaah juga, kajian juga mas. Ustaz ana itu saya tuh dulu sakti bener, wallahi saya dulu sakti banget. Sebelum seperti sekarang sudah taubat. Dulu saya itu di masa muda saya dulu punya ajian-ajian tertentu. Sampai beneran Ustaz. Perempuan aja saya liatin, dia lagi diri jauh di sana, saya liatin dan saya niatkan apapun yang saya niatkan kepada dia, saya sugestikan dia akan nurut dari kejauhan. Sampai saya liatin perempuan itu, kalau saya sugestikan dia harus buka baju di sana, buka baju, Ustaz, gitu. Masya Allah bahaya banget antum Pak, tua gini kayak gini. Enggak, itu dulu Ustaz. Taib, ini kira-kira apa? Mukjizat? Pasti bukan, karena bukan nabi dia. Apa? Karomah? Gak ada karomah kayak gini. Gak ada karomah kayak gini. Kharik lil ada iya, di luar nalar iya, tetapi ini bukan karomah. Ini talbis iblis ini. Ini tipu daya syaitan. Kalau itu tipu daya syaitan. Ya. Dan rata-rata perempuan yang bisa digituin. Gendam dan semisalnya, yang kena hipnotis, rata-rata siapa? Perempuan, afwan ya ummahat. Perempuan dan siapapun yang lagi kosong pikirannya atau lagi ribet dengan pikirannya gitu loh, itu kena tuh. Yang jauh dari Allah, jauh dari zikir, jauh dari keterjagaan hati gitu loh. Ya itu yang mudah kena itu. Karena setan mudah merasuk orang ini. Kalau perempuan biasanya karena emosi mudah dipermainkan. Kalau orang yang pikirannya kosong juga mudah disusupi oleh bisikan. Kalau orang yang lagi banyak pikiran stres juga mudah disusupi. Itu yang mudah kena hipnotis dan sihir-sihir semisal itu. Dan itu semua bukan karomah, bukan mukjizat, melainkan semua itu adalah talbis iblis. Maka di sini Rasulullah kembali di sini meludah pada kedua belah matanya Ali bin Abi Thalib dan berdoa kebaikan untuknya. Seketika itu beliau sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Footnote 19, ajaklah mereka kepada Islam, yaitu kepada pengertian yang sebenarnya dari kedua kalimat syahadat, berserah diri kepada Allah lahir batin dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang disampaikan melalui Rasulnya, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Sebelumnya ikhwan, kembali ke tadi yang masalah peludahan kepada kedua belah mata sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Apakah bisa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini? Bisa atau enggak? Tahu enggak Pak, penyakit mata pada anak-anak saya dulu pernah ngalamin. Yang kalau bangun tidur beleknya banyak banget sampai kadang-kadang enggak bisa gue buka. Itu penyakit apa Pak? Bapak-bapak yang sudah senior tahulah harusnya.
Saya nggak tahu namanya apa tuh. Beleknya itu banyak. Jadi kalau pas bangun itu nggak kebuka karena udah kering beleknya gitu. Ayo sok. Tahu nggak Pak? Apa saya doang yang tahu? Ya belekan sih. Itu belekan namanya. Kalau belekan gitu. Tapi ini beleknya sampai luber gitu loh, sampai. Tapi tahu ini, Mas Danang? Kalau dari mata antum kayaknya nggak pernah mengalami itu, Masya Allah. Gimana? Pak Dadi gimana? Tahu? Kalau dari sikap antum pas kajian kayaknya kayak gitu. Gimana? Ada. Dulu orang-orang dulu itu kalau mau nyembuhin itu pakai ludah basi namanya. Ludah basi istilahnya. Ludah basi itu ya bapak-bapak tahu lah kayaknya, masa nggak tahu sih. Ludah basi itu kita tidur nih, lama tidur malam, ya udah bangun, nih ludah kita nih yang sekarang nih ludah basi gitu loh, yang nggak enak gitu loh. Nah, diinin pakai ludah basi, terus nanti bakal ini. Walaupun secara saintifik atau kedokteran katanya itu cuman sugesti aja harus pakai ludah basi, sebenarnya pakai ludah biasa ya bisa. Tapi nggak tahu dah. Al-muhim, apakah ini karomah? Bisa nggak? Apakah ini karomah? Ternyata dengan ludah basi itu bisa? Bukan. Ini bukan karomah. Ini bukan masalah nih ludah nih karomah. Enggak. Ini mungkin saya secara saintifik bisa jelaskan. Oke, gimana kalau misalnya kita pengen meniru Rasulullah SAW dalam perbuatan ini? Ada orang sakit mata, kita ludahin matanya. Boleh atau enggak? Dan orang itu ridho, ajaib. Orang itu mau, sini saya ludahin mata kamu. Oh boleh Ustaz. Sini. Bismillah. Pasin disembur. Kena matanya. Ya kata pasinnya, ampune, bosok tenan. Ya, aduh saat ya Allah, ini kalau bukan karena kesembuhan saya nggak tega diginiin gitu. Boleh nggak tukang obat, ustadz, kiai atau siapapun dengan sugesti bahwasanya ludah kita itu dengan izin Allah misalnya bisa menyembuhkan ini? Jika tidak ada saintifik, tidak ada penjelasan dari ahlinya dalam urusan mata akan benarnya hal itu, maka jangan lakukan itu. Kalau ustadz melakukan itu biasanya kan sugesti dirinya itu, ludahnya itu apa? Berkah dan bisa menyembuhkan. Atau dianggap oleh murid ludahnya atau bekas tubuhnya ustadz itu berkah, dan itu salah. Itu salah. Manusia yang zat dan bekasnya berkah itu hanya para nabi dan rasul saja. Para sahabat saja tidak begitu. Apalagi kita orang biasa yang mandi aja sehari sekali kalau musim hujan. Itu masih bagus itu. Dan itu pun karena mau kerja gitu loh. Nah, rasul dan para nabi mereka semua radhiyallahu alaihim wassalatu wassalam, zat tubuh mereka berkah. Hatta keringat mereka, ludah mereka, rambut mereka berkah, petilasan mereka berkah. Petilasan tuh tempat singgah mereka, iya berkah. Maksudnya tempat yang dibekasi oleh mereka gitu, kayak makanya makom Nabi Ibrahim. Makom di sini bukan makam ya, makom tuh tempat berdiri Nabi Ibrahim yang ada bekasnya itu. Yang antum kalau misalnya umrah itu kan, habis tawaf kan dianjurkan sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim, itu berkah. Tapi antum nggak usah ngapa-ngapain karena ya mau ngapain, udah biarin. Ya. Makanya dianjurkan dalam itu ada syaratnya sholat sunnah 2 rakaat di situ. Jadi petilasan atau bekasnya para nabi rasul berkah. Ya, cuma meskipun itu berkah, sepeninggal Rasulullah SAW, maka tidak pantas untuk dijadikan koleksi. Walaupun ada beberapa sahabat yang memang menjadikan bekas dari Rasulullah SAW itu sebagai koleksi untuk pribadinya, ada. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi tersisa itu. Kalaupun ada di Turki misalnya rambut Nabi itu bohong semua itu.
Itu bohong. Walaupun dibawa katanya sama salah satu artis atau penyanyi ke Indonesia, itu kita pastikan itu bohong. Nabi SAW nggak pernah ke Turki, dan bagaimana bisa rambut Nabi SAW wafat di Madinah, rambutnya tersisa di Turki, itu gimana motongnya dulu? Ya, sementara memotong bagian tubuh mayit nggak boleh, haram. Boleh nggak kita mencukur rambut mayit? Ya jangan, udah biarin aja kelas. Ya, dikubur. Lagi itu seorang Nabi alaihissalam. Adapun selain Nabi dan selain Rasul, maka yang absolutely itu tidak berkah secara zat tubuhnya, bekasnya tidak berkah secara zat. Keberkahan seseorang itu ada di apa? Ada di iman dan amal solehnya. Iman dan amal solehnya. Adapun di materi zatnya, dirinya, kulitnya, keringetnya, ludahnya, beleknya, itu tidak berkah secara zat. Ya, dia sebagaimana dia manusia normal. Bajunya tidak berkah secara zat. Bekas minumnya tidak berkah secara zat. Itu akidah yang benar seperti itu. Adapun yang qadarullah, sebagian dari orang meyakini sebaliknya, bahwasannya seorang ustadz ahli ilmu maka tubuhnya berkah secara zat, bekasnya berkah secara zat, petilasannya berkah secara zat. Sampai kemudian kalau Anda minum di sini misalnya, ya, nanti setelah saya minum ini nggak habis, berebutan murid-murid Anda misalnya. Kenapa? Karena ngalap berkah, yaitu mencari berkah, yaitu meyakini berkahnya pindah ke peminum berikutnya. Dan ini pemahaman yang salah dan ngawur. Salah dan ngawur. Sampai kemudian ada yang minta, ada yang japri ke Anda sepertinya masih ada, Anda simpan tahun 2018 dulu, 2019. Saat kalau ada sarung bekas antum mana belilah. Lah kenapa? Anda mau nyari berkahnya, Zat? Ya nggak bisa begitu kata Anda. Ya, ada chatnya, nyari berkahnya. Lah, nggak gitulah, nggak boleh seperti itu. Anda nggak berkah dari mana ya? Ya yang penting Anda menghormati ahli ilmu. Anda bukan siapa-siapa. Hatta Anda sahabat Nabi pun baju bekas Anda itu ya enggak berkah secara zat. Enggak bisa kemudian ketika antum pakai sarung itu bekas Anda, otomatis antum berpindah berkahnya itu dari Anda, berkahnya ke antum juga berpindah, menular gitu. Enggak. Kemudian cium tangan, Pak. Sebentar, Bapak kan usianya di atas Anda, Pak. Coba kalau misalnya julurkan tangan ini, Bapak tega nggak merendahkan diri Bapak dengan cium tangan Anda bolak-balik, Pak? Mau nggak kira-kira? Ayo, Pak. Nggak mau? Kayak ragu-ragu nih ya. Iya, soalnya mau ya, Pak. Kenapa nggak mau? Karena buat apa gitu loh? Kalau anak, naudzubillah misalnya, anak nggak mengklaim gitu deh. Kalau misalnya seandainya Bapak sahabat Nabi dan Rasulullah SAW ada di depan Bapak, mau nggak mencium tangan beliau bolak-balik? Mau nggak, Pak? Ya, walaupun misal saja Rasulullah SAW itu lebih muda daripada antum, misal, nggak masalah kan? Kenapa? Nah itu berkah pada diri Nabi secara zat. Oke, iya. Selain penghormatan untuk beliau juga, dan berkah beliau secara zat, dan itu dikerubuti oleh para sahabat. Ketika para sahabat kekurangan air untuk berwudu, Rasulullah SAW kemudian dengan izin Allah keluar dari jemarinya air-air yang banyak. Para sahabat kemudian berebutan untuk apa? Ngalap berkah dengan berwudu dengan airnya Nabi SAW, air dari jari Nabi SAW. Nah ini termasuk mukjizat dan karamah dan khariq lil adah juga. Kenapa para sahabat berebutan? Karena mereka yakin ini semua berkah. Rasulullah SAW suatu ketika ada seorang ummahat, ibu-ibu penyulam, tukang bikin kain, itu membuat kain warna putih buat Nabi SAW dipakai oleh Nabi SAW. Dikasih, ya Rasulullah, ini kain rajutan, hasil rajutan saya untuk engkau ya Rasulullah, terimalah. Diterima Rasulullah karena Rasulullah nggak pernah menolak pemberian. Lah, ya udah, sekali Rasulullah pakai, ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, bagus nih baju.
buat saya dong. Baru sekali pakai digituin, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Antum punya baju lebaran baru, baru dipakai, Pak. Baru Id nih pakai di sholat Id dipakai sama teman. Bagus nih baju nih. Boleh dong buat ana. Antum kasih nggak, Pak? Enak aja kan gitu bahasanya. Beli capek-capek ini gaji seperempatnya antum malah. Tapi Rasulullah enggak. Sebentar ya kata Rasulullah. Masuk rumah, ganti baju, dikasih itu bajunya ke beliau, ke sahabat yang minta tadi. Para sahabat lainnya langsung memandang tajam sahabat yang minta itu. Ya kalau bahasa kita sekarang ente, kadang-kadang ente. Ya sekarang kita kayak gitu. Rasulullah kan kalau misalnya dia diminta sesuatu nggak bakal dia nolak. Ente itu kan baju baru dikasih sama Ummu Fulan gitu kan. Malah ente malah minta, ya beliau kasih lah, itu baju kan baru pemberian. Ente malah kan gitu. Maka apa kata sahabat itu? Kalian aja nggak tahu saya ini pengen menjadikan baju putih ini sebagai kain kematian saya nanti ketika saya wafat. Berarti ini maksudnya apa nih? Ngalap berkah dari kain bekas pakaian Rasulullah SAW. Ini boleh gak? Boleh, tapi itu kapan? Ya dulu di zaman Nabi. Kalau sekarang ada orang mengklaim ini terompahnya Rasulullah SAW, ini baju bekas baju Rasulullah SAW, itu ya kardus lah bahasanya lah ya, omong kosong gitu loh, nggak ada isinya, nggak bener itu ya. Seperti itu ikhwaskan. Jadi pemahaman tentang berkah itu harus paham dengan baik sehingga jangan sampai kita itu berlebihan kepada orang-orang yang berilmu gitu loh. Ya, ia berilmu, kita agungkan beliau karena berilmu, kita muliakan beliau karena kita diperintahkan untuk memuliakan orang berilmu, karena dia juga lebih berilmu daripada kita belajar darinya, tetapi tidak melebihi itu kadarnya. Keberkahan yang bisa kita dapatkan dari dia adalah keberkahan belajarnya kita dari dia gitu loh. Bukan ya kadang kan kalau orang berilmu itu diciumnya itu sampai Alhamdulillah ya, nggak mau ada dicium banyak orang, kemudian mulut banyak di sini bekas, kemudian pas dilihat dia masih nempel nih, masya Allah gitu kan, bolak balik gitu kan. Ya oke lah, mencium tangan tafadhol bagi yang lebih muda gitu kan ya, itu lebih baik, walaupun yang lebih tua juga bisa, kepada orang yang berilmu bisa sebenarnya nggak masalah. Cuman kan uruf kita kan sebagai lebih muda gitu. Oke, cium tangan tidak terlarang insyaallah, karena sebagian dari salaf kita mereka mencium tangan orang-orang yang dihormati dan orang-orang yang lebih tua. Itu nggak masalah, bagus ya. Tapi kalau enggak pun nggak masalah juga. Tapi masalahnya kok di balik cium tangan tersebut ada keyakinan tertentu dengan menciumnya, maka keberkahan itu akan mengalir ke kita juga. Gitu loh. Yang benar adalah keberkahan seseorang itu bukan pada zatnya, melainkan pada amal saleh yang dia contohkan dan ilmu yang dia berikan itu, dan iman yang dia ajarkan itu. Ya kita ambil berkahnya di situ. Majelis ilmu berkah enggak? Berkah. Walaupun antum tidur, berkah enggak? Berkah, iya. Tapi apakah berkahnya itu di karpetnya gitu sehingga antum pegang karpetnya lu supaya pindah keberkahan? Enggak. Tapi apa? Di beramalnya antum hadir di majelis ilmu, ya hadir gitu, berperbuatan hadir, walaupun numpang tidur nggak apa-apa. Itu hadir selama ustadznya ridho nggak apa-apa. Kalau ustadznya nggak ridho jangan, ya kesian nanti. Kalau anda ridho antum tidur fadol, tapi jangan telentang. Syarat boleh tidur di majelis ana ketika kajian kantor, tidak ngorok, itu absolut ya, nggak telentang, posenya pose nancep dah gitu aja loh. Ya nggak apa-apa, nunduk nggak apa-apa karena tawadhu mungkin, tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan ngorok. Itu yang paling sakit hati itu kalau udah ngorok tuh paling sakit hati. Karena kayaknya ana ditantang banget. Emang ana nggak bisa kayak antum gitu, ana juga bisa. Nah, nggak apa-apa tidur fadl. Tapi dapat nggak keberkahan dari majelis? Dapat, karena ada amalan di sini yang berupa apa? Mengadakan dirinya di situ gitu loh. Tapi bukan di zat karpetnya, bukan di udaranya, bukan. Bukan pula di jasad ustadznya, bukan. Tapi di beramalnya kita di majelis itu berkah. Begitu. Salat berjamaah di masjid berkah nggak? Ya berkah.
Masjid memang tempatnya berkah, tapi zat ubinnya yang enggak, itu biasa. Makhluk biasa, ubinnya, temboknya biasa. Biasa. Ka'bah itu kita salat di depannya berkah juga karena beramalnya kita, tapi zat Ka'bahnya hanya zat Ka'bah doang. Makanya enggak perlu antum kemudian struggle dan sacrifice untuk pegang kiswahnya, itu enggak usah. Malah itu hal yang tadi jadi bisa jadi makruh, bisa jadi haram kalau antum maksakan diri. Ya apalagi kalau perempuan itu. Sampai ada pernah lihat perempuan itu di arak-arakin gitu, yang dia nekat. Udah rame, laki-laki semua. Laki-laki nyampur kan, beda-beda badan, beda negara, beda bau kan. Ini perempuan kurus, kering. Itu, syukur-syukur enggak mati itu perempuan. Didempet-dempet, dia berhasil mungkin megang itu, tapi akhirnya kemudian dilempar-lemparin sama orang-orang. Sampai ada ngelihat itu, udah kayak konser apa gitu, masya Allah. Nah yang seperti ini jadi saja haram, nggak boleh seperti ini. Ini berlebihan. Iya. Sampai Umar bilang aja, Umar bilang Umar kalau nggak salah, mencium Hajar Aswad. Ya, seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Karena cuma batu. Yang disinari dari surga batu, ya batu. Oke, berkahnya di mana? Di perbuatan sunnah meniru Rasulullah SAW melakukan ini, bukan di batunya saja, bukan. Perbuatan Rasulullah menciumnya. Makanya kata Umar, kalau aku nggak pernah lihat Rasulullah menciummu, aku nggak bakal melakukan ini. Begitu. Nah sekarang gimana kalau orang habis main bola, pakai cincin atau pakai apa? Ya ini keberuntungan di sini. Ya ini lebih bahlul lagi ini, masa menggantungkan nasib sama cincin, gimana? Ya begitu ikhwas sekalian. Jadi hati-hati dengan pemahaman berkaitan dengan keberkahan dan keberuntungan. Maka demi Allah Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, hal itu benar-benar lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pekan mendatang kandungan bab ini ya, halaman 22 untuk pekan mendatang insyaallah taala. Jazakumullah khairul jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.